Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, yang pertama-tama yang saya hormati Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Rizky SPDI MPD. Perkenalkan, nama saya Sukma Dewi Alfa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas final Mazahib yang berjudul Studi Paratif Mazhab dan Pendekatan Terhadap Teknologi Reproduksi. Nah, studi komparatif mazhab dan pendekatan terhadap teknologi reproduksi ini khususnya pada inseminasi buatan dan bayi tabung. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bayi tabung. Kita akan melihat apa itu pengertiannya, kemudian bagaimana pendapat para mazhab tentang hukum bayi tabung ini. Nah, yang pertama, pengertian bayi tabung. Bayi tabung adalah salah satu penanganan masalah infertilitas pada pasangan yang ingin memiliki anak. Bayi tabung dilakukan dengan pertemuan sel sperma dan sel telur di luar tubuh. Nah, bayi tabung ini dapat dilakukan di laboratorium. Nah, sel sperma dan sel telur ini diambil, kemudian akan ada pembuahan yang akan menjadi embrio. Nah, embrio yang berkualitas ini yang diambil untuk dimasukkan ke rahim perempuannya lagi. Nah, sebenarnya bayi tabung dan bayi lainnya ini sama. Cuman kalau misalnya bayi tabung ini dilakukannya di luar, pembuahannya di luar rahim. Yaitu dilakukannya itu di laboratorium. Beda dengan. Nah, selanjutnya ada alasan mengapa menggunakan bayi tabung. Nah, selain faktor usia dan beberapa hal lainnya, ada beberapa faktor lainnya juga. Yang pertama ada kerusakan atau penyumbatan tuba falopi yang menyebabkan sel telur sulit dibuahi atau embrio kesulitan melakukan perjalanan ke rahim. Nah, yang kedua, gangguan ovulasi yang menyebabkan sedikitnya jumlah sel telur yang terjadi untuk dibuahi. Nah, yang ketiga, ada penderita kelainan genetik sehingga melakukan prosedur bayi tabung. Nah, bayi tabung ini dapat dilakukan identifikasi pada janin sebelum dimasukkan ke rahim. Yang keempat ada fibroid rahim, yaitu tumor jinak di dalam rahim yang dapat mempersulit implantasi embrio pada rahim. Nah, inilah beberapa alasan orang-orang menggunakan bayi tabung ini. Baik, selanjutnya teknologi reproduksi menurut mazhab Hanafi. Nah, menurut mazhab Hanafi, bayi tabung diperbolehkan jika sperma dan ovum berasal dari pasangan suami istri yang sah dan ditanam dalam rahim istri sendiri. Namun, jika melibatkan pihak ketiga, haram hukumnya karena dapat menyebabkan masalah nasab dan warisan. Nah, mengapa dikatakan haram? Karena jika kita menggunakan pihak ketiga, maka itu sama saja hukumnya seperti berzina. Nah, makanya diharamkan adanya pihak ketiga. Dan ini emang harus dilakukan oleh pasangan sendiri, tidak boleh melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ada pada mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i menganggap bayi tabung sah jika dilakukan sesuai syarat yang ditentukan. Sama seperti mazhab lainnya, mereka menekankan bahwa penggunaan sperma dari pihak lain adalah haram. Nah, jadi Syafi'i dan Hanafi memperbolehkan bayi tabung ini, namun mengharamkan jika melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya, menurut mazhab Maliki juga memperbolehkan bayi tabung dengan syarat yang sama, yaitu sperma dan ovum dari pasangan sah dan ditanam dalam rahim istri. Jika menggunakan rahim wanita lain atau donor sperma atau ovum, hukumnya haram.
Selanjutnya ada dari menurut mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali cenderung lebih ketat dan mengharamkan semua bentuk inseminasi yang melibatkan pihak ketiga. Mereka menekankan kejelasan nasab dan pentingnya menjaga kehormatan keluarga. Nah, dari keempat mazhab ini sama-sama memperbolehkan hukum bayi tabung, namun mengharamkan bayi tabung yang dilakukan di luar dari rahim suami istri yang sah. Maksudnya bayi tabung ini harus dilakukan dengan pasangan suami istri yang sah, nggak boleh melibatkan pihak ketiga. Adapun dalil yang mendukung tentang bayi tabung ini adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yusqiyanna ma'ahu zar'an akhihi, yang artinya siapa saja beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka janganlah sesekali berzina dengan istri sesamanya. Nah, maksudnya ini diriwayatkan oleh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Nah, maksudnya bayi tabung ini boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah, namun tidak boleh melibatkan pihak ketiga seperti teman istri, tetangga, itu nggak boleh. Pure dari istri yang sah. Nah, yang terakhir, pendekatan terhadap teknologi reproduksi dalam konteks Islam mencakup beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, keabsahan pasangan. Inseminasi buatan diperbolehkan jika diperoleh antara suami dan istri yang sah. Penggunaan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga dianggap haram karena melanggar prinsip nasab. Nah, yang kedua, kehormatan embrio. Embrio harus dihormati sebagai bentuk kehidupan. Pembekuan embrio diperbolehkan asalkan tidak disalahgunakan. Nah, yang ketiga, embrio dan keamanan prosedur. Proses harus dilakukan secara etis dan tidak merugikan salah satu pihak, baik fisik maupun psikologis. Nah, yang keempat, dialog terbuka. Pentingnya komunikasi antara komunitas medis dan otoritas agama untuk memastikan praktis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, baik teman-teman semuanya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah bahwasanya dari 4 mazhab ini memperbolehkan yang namanya bayi tabung, asalkan dari sel sperma dan sel telur dari pasangan suami istri yang sah, tidak melibatkan adanya orang ketiga. Nah, karena jika melibatkan orang ketiga, itu sama saja dengan perbuatan zina, karena dapat terjadinya ketidakjelasan nasab dan warisannya nantinya. Sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.